Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Widiana Rahmah, dan partner saya bernama Muhammad Erizaldi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi yang kami ampu, yaitu berjudul Tafsir Ayat Al-Quran dan Hadis Nabi tentang lingkungan pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, langsung saja. Baik, yang pertama adalah kami akan membahas mengenai pengertian lingkungan pendidikan, macam-macam lingkungan pendidikan, tujuan lingkungan pendidikan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, yang pertama adalah pengertian lingkungan pendidikan. Di sini ada dua kata yang perlu dipahami dalam mendefinisikan lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama adalah lingkungan atau environment, dan yang kedua adalah pendidikan. Di sini, lingkungan adalah seluruh kondisi atau alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan hidup manusia. Lingkungan ini mencakup segala material dan stimulus di dalam diri atau di luar diri manusia, baik yang bersifat fisiologis maupun sosial kultur. Pengertian lingkungan secara harfiah adalah segala sesuatu yang mengitari kehidupan, baik berupa fisik, seperti alam jagat raya dengan segala isinya, maupun berupa non-fisik seperti suasana kehidupan beragama, nilai-nilai, dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang berkembang, serta teknologi juga. Kemudian, apa itu lingkungan pendidikan? Lingkungan pendidikan adalah suatu tempat di mana seorang individu tersebut belajar, dimulai dari ia lahir hingga kematiannya. Lingkungan pendidikan juga memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang dari seorang individu tersebut, baik dari segi perilaku hingga pola pikirnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia memberikan perhatian pada lingkungannya, seperti tentang kejadian bumi, gunung-gunung, dan onta-onta. Di sini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, yang artinya maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dari tafsir menurut Al-Misbah, seringkali alasan penolakan mereka adalah keraguan. Menurut tafsir Al-Misbah, di sini yang menafsirkan bahwa seringkali alasan penolakan mereka adalah keraguan mereka terhadap kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ilmunya untuk menghimpun dan menghidupkan kembali tulang belulang yang telah lapuk dan terserak kemana-mana. Untuk menampilkan dalil itu, Allah mengajak mereka yang meragukan kuasanya untuk memperhatikan alam jagat raya. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan bukti kuasa Allah yang terbentang di alam jagat raya ini, antara lain kepada unta yang menjadi kendaraan dan bahan pangan mereka. Bagaimana ia diciptakan oleh Allah dengan sangat mengagumkan. Dan apakah mereka tidak merenungkan tentang langit yang demikian luas dan yang selalu mereka saksikan, bagaimana ia ditinggikan, tanpa ada cagak yang menopangnya. Dan juga gunung-gunung yang demikian tegar dan yang biasa mereka daki, bagaimana ia ditegakkan. Dan bumi tempat kediaman mereka dan yang tercipta bulat bagaimana ia dihamparkan. Lanjut, macam-macam lingkungan hidup. Di sini macam-macam lingkungan hidup terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan pendidikan masyarakat.
Lingkungan pendidikan keluarga adalah kelompok sosial di mana individu berada dan akan mempelajari banyak hal penting dan mendasar melalui pola asuh dan binaan orang tua atau anggota keluarga lainnya. Keluarga mempunyai tugas yang fundamental dalam mempersiapkan anak bagi kehidupannya di masa depan. Dasar-dasar perilaku, sikap hidup, dan berbagai kebiasaan ditanamkan kepada anak sejak dalam lingkungan keluarga. Kemudian lingkungan pendidikan di sekolah. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang sengaja dibentuk guna untuk mendidik dan membina generasi muda ke arah tujuan tertentu, terutama untuk membekali anak dengan pengetahuan dan kecakapan hidup atau life skill yang dibutuhkan kemudian hari. Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan anak-anak dan remaja. Lanjut. Kemudian lingkungan pendidikan masyarakat. Istilah pendidikan masyarakat biasanya dikenal juga dengan community education. Pendidikan kemasyarakatan merupakan kepedulian masyarakat terhadap perkembangan dan peningkatan pendidikan. Kepedulian tersebut bisa berupa adanya lembaga-lembaga pendidikan yang didesain sedemikian rupa untuk mendidik kemampuan anggota masyarakatnya sehingga mereka dapat hidup dengan layak dan menghasilkan peradaban yang tinggi. Atau juga adanya hukum kemasyarakatan yang bersifat edukatif. Lanjut, kita berpindah ke lingkungan pendidikan menurut ayat Al-Quran. Yang pertama adalah lingkungan pendidikan keluarga menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat yang mengingatkan bahwa salah satu yang harus diseru ke jalan kebenaran adalah keluarga. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Pada ayat tersebut terdapat kata ku anfusakum yang berarti buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka dengan cara menjauhkan perbuatan maksiat. Memperkuat diri agar tidak mengikuti hawa nafsu dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Berdasarkan tafsir Al-Muraqi. Selanjutnya kata wa ahlikum. Maksudnya adalah keluargamu yang terdiri dari anak, istri, saudara, dan kerabat, pembantu dan budak diperintahkan kepada mereka agar menjaganya, dengan cara memberikan bimbingan, nasihat, dan pendidikan kepada mereka. Perintahkan mereka untuk melaksanakannya dan membantu mereka dalam merealisasikannya. Bila kita melihat ada yang berbuat maksiat kepada Allah, maka cegah dan larang mereka. Ini merupakan kewajiban setiap muslim, yaitu mengajarkan kepada orang yang berada di bawah tanggung jawabnya segala sesuatu yang telah diwajibkan dan dilarang oleh Allah, berdasarkan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kata waqud adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalakan api, yaitu kayu bakar. Sedangkan al-hijrah adalah batu berhala yang biasanya disembah oleh masyarakat jahiliyah. Dan malaikatun maksudnya adalah mereka, para malaikat yang jumlahnya 19 dan bertugas menjaga neraka. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yaitu yang tabiatnya kasar. Allah telah mencabut dari hati mereka rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir yang keras. Yang keras yaitu susunan tubuh mereka yang sangat keras, tebal, dan penampilannya yang mengerikan. Wajah-wajah mereka hitam dan taring-taring mereka menakutkan.
tidak tersimpan dalam hati masing-masing mereka rasa kasih sayang terhadap orang-orang kafir, walaupun sebesar biji zarah, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka tidak menangguhkan bila datang perintah dari Allah walaupun sekejap mata. Padahal mereka tidak bisa saja melakukan hal itu dan mereka tidak mengenal lelah. Mereka itu para malaikat Zabaniyah. Kita berlindung kepada Allah dari mereka. Kemudian kata gilazun maksudnya adalah hati yang keras, hati yang tidak memiliki rasa belas kasihan apabila ada orang yang meminta dikasihani. Sementara kata Shidadun artinya memiliki kekuatan yang tidak dapat dikalahkan. Lebih lanjut, Al-Muralki mengemukakan maksud ayat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu sampai dengan Al-Hijrah. Dengan keterangan bahwa hai orang-orang yang memberikan adanya, orang-orang yang membenarkan adanya Allah dan Rasul-Nya, hendaknya sebagian yang satu dapat menjelaskan ke sebagian yang lain tentang keharusan menjaga diri dari api neraka dan menolaknya. Karena yang demikian itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan mengikuti segala perintahnya. Pengertian pentingnya membina keluarga agar terhindar dari siksa api neraka tidak hanya semata-mata diartikan api neraka yang ada di akhirat, melainkan termasuk pula berbagai masalah dan bencana yang menyedihkan, merugikan dan merusak citra pribadi seseorang. Lanjut, lingkungan pendidikan sekolah. Dalam Al-Quran tidak terdapat ayat-ayat yang secara spesifik berbicara tentang sekolah. Berbeda dengan perhatian Al-Quran terhadap lingkungan keluarga, Al-Quran lebih melihat tanggung jawab pendidikan yang utama terletak dan melekat pada tugas dan tanggung jawab orang tua. Kehadiran lingkungan sekolah sebenarnya karena melaksanakan tugas dan tanggung jawab orang tua yang secara teknis dan volumenya tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh orang tua. Rumah tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak yang berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan yang semakin berkembang pula. Maka atas dasar ini dibangun lembaga pendidikan atau sekolah lengkap dengan sarana prasarananya. Berdasarkan hal inilah sejatinya yang bertanggung jawab tetap juga orang tua, namun bekerja sama dengan sekolah serta pemerintah dan masyarakat. Al-Quran memberikan petunjuk tentang adanya tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendidikan sekolah yang kondusif bagi pembinaan sumber daya manusia secara terencana dan yang ditetapkan, dan masyarakat wajib menaati dan memberikan dukungan terhadap terwujudnya lingkungan pendidikan sekolah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul-Nya, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Pada Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 tersebut menegaskan bahwa sebagai orang yang beriman, di samping harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, juga harus taat kepada pemimpin dan pemerintah. Dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan sikap disiplin, ayat ini merupakan dasar untuk mematuhi dan taat kepada pemimpin terhadap aturannya selama tidak melanggar norma-norma yang berlaku. Khususnya hal ini adalah peraturan dan tata tertib dalam lembaga sekolah. Peraturan yang dibuat merupakan demi tercapainya kesuksesan bersama. Karena dengan kepatuhan terhadap aturan, hal tersebut dapat memunculkan sikap sadar terhadap diri sendiri dan bersikap disiplin dalam setiap perbuatan hingga terciptalah kesuksesan dalam sebuah lembaga atau pemerintahan tersebut. Selain itu, jelas sekali bahwa ajaran Islam tentang disiplin mengandung ketaatan pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan
sesuatu hal yang harus dilaksanakan, yaitu melaksanakan disiplin bukan karena diawasi oleh petugas, tetapi karena merupakan tuntunan ajaran agama. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim sekaligus warga negara yang baik, sudah seharusnya aktif dalam mematuhi dan melaksanakan segala aturan yang ada dalam kehidupan, serta dalam setiap lingkungan yang kita miliki selama dalam lingkup norma yang baik. Lanjut kepada lingkungan pendidikan masyarakat. Di sini yang mana Allah menyeru dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-104, yang mana artinya di situ adalah Allah menyeru kepada kebaikan dan pelarangan dalam kemungkaran atau amar ma'ruf nahi munkar. Berdasarkan dari tafsir dari Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hendaklah ada dari kalian sejumlah orang yang bertugas untuk menegakkan perintah Allah, yaitu orang yang menyeru orang-orang yang berbuat kebajikan dan melarang perbuatan yang mungkar. Mereka adalah golongan orang-orang yang beruntung. Ad-Dahhak mengatakan mereka adalah para sahabat yang terpilih, para mujahidin yang terpilih, dan para ulama. Abu Ja'far al-Baqir meriwayatkan bahwa Rasulullah membacakan firman-Nya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Kemudian beliau bersabda, yang dimaksud dengan kebajikan ini ialah mengikuti Al-Quran dan Sunnahku. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai. Makna yang dimaksud dari ayat ini adalah hendaknya ada segolongan orang dari kalangan umat yang bertugas untuk mengemban urusan tersebut, sekalipun urusan tersebut memang diwajibkan pula atas setiap individu dari umat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah. Itu penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Muhammad Erizaldi.